Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan juga selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang akan memberikan kekuatan dan penopang bagi kita menjalani aktivitas satu hari ini. Firman Tuhan bagi kita untuk saat ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Beginilah firman-Nya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memiliki maksud yang penting atas setiap pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita. Mungkin pencobaan itu membuat atau sempat membuat kita tergoncang, bersedih, bahkan berduka cita. Tetapi semua ada dalam rancangan yang telah dilakukan atau disiapkan Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi dengan menguji iman kita. Tujuan Tuhan menguji iman kita adalah untuk membuktikan tingkat kemurnian iman kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi larangannya dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Saya rasa kita tidak boleh takut terhadap ujian yang akan kita hadapi. Justru dalam ujian-ujian tersebut akan membuat kita semakin kuat, tegar, bahkan semakin cemerlang. Sama seperti emas yang semakin lama akan terlihat semakin cemerlang ketika dia di dalam menghadapi suatu proses, yaitu dibakar dan dimurnikan dalam api yang begitu panasnya menyala-nyala. Saudara-saudari, emas berbeda dengan kayu. Semakin dibakar, emas justru akan semakin murni. Sementara kayu semakin dibakar akan terbakar dan akan meninggalkan atau hanya menjadi debu atau abu. Karena itu kita pun harus dapat dan bisa mengevaluasi diri kita, kehidupan kita. Sudahkah iman yang kita punya, yang kita miliki adalah iman yang benar dan murni di hadapan Tuhan? Apakah iman yang kita miliki sudah benar-benar iman yang teguh kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita sudah memiliki iman yang teguh, tentu kita tidak takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, bimbang, ragu-ragu. Ujian dan pencobaan yang kita hadapi justru akan membuat kita lebih baik, lebih kuat, dan lebih pasti. Namun, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis juga tidak bodoh. Jika ujian dan pencobaan tidak dapat menghancurkan iman kita, ia akan mencoba mencari cara dan jalan, cara yang lain. Banyak dari orang Kristen yang begitu rapuh, yang begitu lemah, bahkan menjadi sesat karena dia tidak mampu menghadapinya. Banyak orang
tidak akan jatuh karena batu-batu besar. Tetapi orang justru akan mungkin jatuh karena kerikil atau batu atau pasir yang kecil. Oleh karena itulah sekalipun iman kita adalah iman yang besar, kita tetap perlu waspada, berhati-hati. Karena iblis tentu tidak akan tinggal diam. Ia akan berusaha dengan cara apapun untuk menjatuhkan iman kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita pun harus tetap berjaga-jaga senantiasa. Jangan lengah dan jangan memberi kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita harus setia sehingga akhir, sehingga kita akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada hari terakhir, yaitu hari ketika Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya dan kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Karena itu firman Tuhan saat ini menguatkan kita, menopang kita untuk senantiasa bergembiralah akan segala sesuatu, akan segala pencobaan, akan segala ujian yang sedang Anda lakukan. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang Anda rintis, di dalam studi perkuliahan, pendidikan, semua mungkin saja bisa terjadi. Karena hal itu, maka kita harus bergembira. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Mari kita bersama-sama Kristus, bersama-sama Tuhan di dalam menjalani hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.